Elshinta News and Talk. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah akhirnya menyepakati rencana relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 5%. Kebijakan itu diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait beban pajak kendaraan. Sebelumnya masyarakat Jawa Tengah dikejutkan dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor tahunan yang dinilai jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Bahkan di media sosial sempat ramai ajakan untuk menolak membayar pajak. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah merumuskan kenaikan pajak agar tidak memberatkan masyarakat? Pendengar, kita membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care Intek, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Selamat malam Pak Basuki. Dengan siapa? Mas Farma ya? Dengan Farma di sini Pak Basuki. Baik, oke. Pak Basuki, apakah relaksasi PKB 5% oleh Pemprov Jawa Tengah ini solusi substansial atau sekedar respon politis atas tekanan publik? Ya, kalau saya lihat sih ini pola yang terulang. Kalau kita lihat dari akar rumputnya bahwa pajak ini kan tidak punya yang namanya arah yang jelas dari apa yang dibangun oleh pemerintah. Jadi tidak ada yang namanya tolok ukur standar, sehingga pajak itu hanya diartikan target. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Jadi kalau kita bicara pajak dari sisi pemerintah itu hanya bagaimana menarik uang sebesar-besarnya dari rakyat. Tapi pemerintah sendiri ada nggak berpikir tentang bagaimana untuk menumbuhkan potensi-potensi pajak? Bagaimana yang namanya ekonomi rakyat itu harus ditumbuhkan? Bagaimana bahwa pajak itu harusnya dari sebuah kemampuan atau daya beli masyarakat? Kan hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan. Tapi ini kan tidak pernah dipikirkan. Sehingga apa? Sekarang bagaimana ide-ide itu masuk untuk bisa dibebankan kepada masyarakat, seperti misalkan adanya parkir atau apa itu biaya-biaya yang dimasukkan di unsur-unsur pajak itu kan, seperti itu. Iya, jadi ide-ide yang hanya berdasarkan target tapi tidak melihat pada kemampuan masyarakat itu sebenarnya harusnya dihilangkan. Jadi antara pajak pusat dan pajak daerah ini ada kemiripan. Jadi ini sebenarnya sangat berbahaya bagi pandangan saya. Seharusnya pemerintah itu harusnya sudah merancang sebuah sistem yang baku, yang standar, kemana mau dibawa arah pajak ini, gitu loh. Jangan polanya ini menaikkan seenaknya, nanti bersikap arogan, bahkan mau menutup yang namanya izin kepemilikan kendaraan. Ini kan sudah ngawur, kayak gini, bahasa begini. Akhirnya masyarakat bergerak. Saat bergerak ini sebenarnya ada dampak yang tersembunyi dari potensi ketidaksukaan masyarakat, gitu loh. Padahal sistem pajak kita kan menganut sistem self assessment. Self assessment itu kan dasarnya dari kesadaran masyarakat. Dengan cara-cara seperti ini akibatnya masyarakat tidak simpatik dan menimbulkan kebencian, gitu loh, kepada kebijakan-kebijakan pajak pemerintah, gitu loh. Jadi Pak Basuki, sebenarnya seperti apa sih mekanisme kenaikan PKB itu? Apakah memang melalui kajian daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat, misalnya dalam hal ini masyarakat di Jawa Tengah ya? Iya, kalau saya terus terang ya, ini kan PKB tersembunyi ya. Masing-masing daerah itu tidak tahu, kita tidak transparan. Ini juga sebuah masalah yang harusnya diperbaiki. Seperti misalkan pajak dengan merek yang berbeda, CC yang berbeda, kemudian tahun perakitannya beda, itu semua pajaknya menjadi unsur-unsur dasar penghitungan pajak yang tidak jelas, gitu loh. Terus muncul itu yang namanya asuransi, apa itu istilah-istilah itu yang banyak komponennya lah di surat pajak kendaraan itu banyak. Pajak kendaraan itu terlalu banyak komponennya, termasuk asuransi misalkan. Katanya ini asuransi gitu. Tapi saat seseorang itu kecelakaan atau asuransi juga tidak mudah didapatkan gitu. Bahkan banyak calo-calo yang
yang saat mau diklaim akhirnya dipotong, katanya ini untuk biaya pengurusan gitu. Jadi seperti ini yang harus dibenahi oleh pemerintah. Jadi jangan masyarakat itu dilihat sebagai objek gitu loh, objek yang bisa dinaikkan seenaknya aja gitu. Jadi bahasa pembuat kebijakan ini kalau bisa menarik uang sebesar-besar dari masyarakat itu dianggap sebagai prestasi gitu, prestasi karirnya, sebagai prestasi ini prestasi dari karir membuat kebijakan dan lain sebagainya. Dan kita tahu ternyata isunya katanya uang ini katanya dipakai untuk tanda kutip ya, mulai dari oknum di gubernuran sampai di orang-orang kepolisian, itu katanya uang belanjanya atau uang sakunya mencapai miliaran katanya dari PKB gitu loh. Jadi ini kan sangat menyedihkan lah bagi kita ya, pengelolaan tata kelola pajak ini gitu loh. Iya. Saya bacakan komentar ini cukup panjang dari Pak Asmawi. Seharusnya sih di telepon ya Pak Asmawi biar bisa dijelaskan, biar kita di sini juga paham gitu. Kalau menurut Pak Asmawi ini memang benar sih katanya. Dengan adanya tarif option PKB, beberapa provinsi mengalami penurunan total PKB terhutang. Tapi beberapa provinsi lainnya justru mengalami peningkatan total PKB terhutang. Kuncinya memang di penentuan tarif PKB untuk kepemilikan pertama dan NJKB tahunannya. Di kasus Jawa Tengah ini, tarif PKB untuk kepemilikan pertama sebelumnya Undang-Undang HKPD adalah 1,5%. Dan setelah adanya Undang-Undang HKPD, tarif PKB yang ditetapkan 1,05%. Dan tarif option PKB 66%. Jika disimulasikan dengan sampel NJKB 100 juta dan koefisiennya 1, selisihnya jadi 243.000 lebih mahal katanya. Silakan ditanggapi dulu itu Pak Basuki. Ini kalau menurut hitungannya Pak Asmawi seperti ini, saya nggak tahu ini sumbernya dari mana. Memang sebaiknya Pak Asmawi telepon ya biar lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Mungkin bisa tapi sebelum ditanggapi ada Pak Putra Buana di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita dengarkan dulu komentarnya. Halo, selamat malam Pak Putra Buana. Halo, selamat malam Wilujeng Wengi, Kanggo Sadayana. Selamat malam Pak Putra, silakan. Ya. Ini Pak, saya ini bagi saya pribadi ya Pak, pajak kendaraan mau dinaikin silahkan. Cuman dengan satu syarat Pak, itu jalan itu harus dibeton minimal 65 cm tingginya Pak, sampai ke pelosok desa Pak. Gitu aja. Terserah pajak mau dinaikin berapa persen, minimal itu jalan sampai ke pelosok desa Pak. Itu harus dicol tebelnya 65 cm minimal itu Pak. Kalau nggak segitu, siap-siap aja dihakimi sama masyarakat. Udah gitu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Putra Buana. Silakan Pak Basuki. Iya. Ya itu tadi dasar penghitungan itu dari mana? Saya terus terang banyak masyarakat tidak paham ya cara penghitungan itu. Jadi kalau menurut saya yang saya rasakan dan banyak masyarakat rasakan, kita pajak dari tahun ke tahun bukannya menurun tapi malah naik gitu. Kalau saya merasakan seperti itu. Padahal kan mobil yang saya beli yang beberapa tahun lalu harusnya kan sudah mulai mengalami penyusutan kan begitu. Iya, harusnya turun ya. Harusnya turun. Kemudian saya pikir harusnya untuk jangka waktu tertentu yang kendaraan-kendaraan ini harusnya dibebasin aja sudah, jangan terus dinaik ya, atau pemerintah lebih baik menarik aja kendaraan-kendaraan yang sudah usia sekian gitu loh, jadi tidak berkeliaran lagi di jalan, karena ini problemnya sangat-sangat rumit, bukan hanya di masalah pajak ya, tapi juga masalah bagaimana Jakarta macet luar biasa, apalagi kalau sudah hujan kan, itu karena penuhnya kendaraan gitu loh. Jadi problem kita ini sangat-sangat rumit ya kalau menurut saya ya. Dan tapi kalau bisa itu sih jangan Pak. Kendaraan saya salah satunya mobil tua juga terkenal aja nggak boleh jalan. Nggak boleh jalan ya, makanya kalau saya pikir begini, kalau saya pikir harusnya pemerintah harus menata ulang atas pemungutan pajak ini, karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu hanya bicara tentang target. Tapi target ini itu tidak diberikan kepada dampak kepada masyarakat. Ini yang harus diperbaiki ya. Kayak tadi kan bilang agar jalan itu menjadi berapa tuh? 65 cm katanya. 65 cm itu kan
luar biasa 65 cm ya. Kalau cuman ukuran 65 cm terus materinya juga diakal-akalin juga jebol juga kan, problem lagi nanti gitu loh. Harusnya dari pajak yang didapat pemerintah ini harusnya cukup Pak dengan duit segitu untuk membangun jalan itu. Masalahnya kan nggak jelas nih. Nggak jelas. Kalau saya melihat begini ya, problem pajak ini yang mengakar sekarang ini. Jadi dengan pola target ini menjadikan semua kebijakan itu hanya bertumbuh kepada target. Misalkan apa? Penyisiran dan penyitaan pajak, kemudian penyatuan NIK dan NPWP, terus kenaikan PPN, Kortex, terus perumusan undang-undang, semua hanya mengkerucut pada target. Akibatnya apa? Akibatnya kebijakan pemerintah itu lebih kepada bahasa-bahasa satu arah. Seperti misalkan pajak itu seperti membangun psikologis rasa takut kepada masyarakat gitu. Dan masyarakat dibuat tidak berdaya terhadap perpajak-pajak ini gitu loh. Ini bisa turun karena apa? Ada sebuah desakan masyarakat ya. Coba kalau 1-2 orang, gak akan bisa melawan gitu loh. Jadi psikologis masyarakat ini dibuat rasa takut. Jadi pajak ini hadir menjadi sebuah momok gitu loh. Dengan dalih apa bahasa pemerintah? Kami membutuhkan anggaran. Iya, pemerintah membutuhkan anggaran, tapi tidak mesti harus semua dari pajak. Bagaimana 80% menutup APBN dari pajak gitu loh. Jadi nggak bisa. Sedangkan sekalinya ada korupsi ada apa, itu ditutupi gitu loh. Sehingga apa? Dari tahun ke tahun bahasa pajak itu begitu terus tentang prestasi, pencitraan. Akibatnya apa, Mas Farah? Terjadi sebuah pengkristalan dari sebuah sistem yang rapuh. Seperti apa? Mental korupsi yang mengakar dari turun ke temurun, dari satu generasi ke generasi lain, generasi berikutnya. Termasuk juga oknum-oknum yang tadi menikmati dari pajak-pajak kendaraan itu, gitu loh. Itu tidak transparan. Sekalinya mau diperiksa KPK, mereka tidak menolak gitu loh, dengan alasan ini, itu segala macam. Kemudian apa? Oknum ini menguasai sistem. Jadi tidak bisa masyarakat itu menembus. Kan kita nggak mungkin untuk proses itu harus melakukan sebuah boykot terus gitu loh. Karena itu kan akumulasi dari kejengkelan masyarakat. Saya sendiri pernah saya bayar pajak. Pada ada polisi itu bayar pajak yang pakai kendaraan itu di Kalibata. Polisi itu baca koran waktu itu. Waktu baca koran saya tanya, Pak, ini antrian ini bagaimana Pak? Ngambil apa? Formulir atau apa? Dia cuma ngeliatin saya, nggak jawab, dia pelototin saya itu. Loh, masyarakat ini membayar pajak gitu loh. Ini oknum polisi begini, mengorbankan uang ya, harusnya dilayani dong. Tapi dia hanya melotot saya kayak menantang gitu loh. Ini polisi, ini pakai seragam jelas, pangkatnya jelas gitu. Harusnya kan siapa yang bertanggung jawab atas mobil pembayaran pajak ini, itu harus ditegur. Ini pasti mental di dalam, mental korup, saya yakin. Udah nggak usah berandai-andai kita. Enggak Pak, dia aja tidak peduli terhadap masyarakat, seolah-olah dia berkuasa gitu. Itu saya sudah kelihatan dia mental korup gitu. Terus apa, Mas Barma? Yang paling krusial dari masalah ini apa? Korupsi yang menjadi masalah abadi dari turun ke temurun. Itu yang sekarang ini terjadi. Sehingga apa? Kalau kita bersentuhan dengan pajak, itu selalu terkait dengan penyimpangan gitu. Dan kekuatan oknum ini tersembunyi tanpa batas. Kita nggak bisa menembus gitu loh. Dan itu oknum itu terus bergerak, baik dari oknum di dalam maupun oknum-oknum yang dari luar. Semua masuk. Siapapun yang mengurus pajak pasti dia ikut masuk dalam arus korupsi dia. Entah itu konsultan, entah itu dari apa, orang dari akunting, dari apa, itu terseret dalam pusaran-pusaran korupsi gitu. Ini yang harus dibenahi oleh pemerintah. Jangan dibiarkan begini terus gitu loh. Iya, akhirnya apa? Sekalinya ada kenaikan ini diturunkan dengan bahasa apa? Dengan bahasa apa? Ya itu politis lah kalau menurut saya. Besok diulang lagi begitu terus jadinya. Tapi pajak sendiri tidak memberikan penguatan kepada ekonomi rakyat. Ini yang harus diperbaiki gitu loh. Baik. Pendengar lainnya Pak Anugrah di Sawangan juga sudah bergabung bersama kita. Pak Anugrah silakan. Selamat malam Mas Farma, Pak Basuki. Tadi menarik sekali Pak Api. Saya setuju Pak. Pada poinnya saya setuju dengan apa yang Bapak bilangkan, omongan tadi.
saya melihat ada perspektif bahwa ini kan katanya ada wacana juga parkir akan masuk ke SNK pajak gitu ya. Jadi kita bayar pajak plus bayar parkir, nanti kita pas parkir di Indomaret kita ditagih lagi gitu kan. Jadi kita bayar parkirnya 2 kali itu. Nah, ini melihat yang seperti ini, saya juga agak heran. Ini kan banyak ahli-ahli media, ahli-ahli yang ada di pemerintahan, kan gunanya dia salah satunya adalah menganalisa kebijakan. Kebijakan seperti ini tuh sudah pasti tidak populis, apalagi tidak transparan gitu. Lalu kemudian tadi Bapak juga menyebutkan pajak ini terrefleksi nggak dengan pelayanan di masyarakat? Pajak ini terrefleksi nggak dengan kemudahan yang ada di masyarakat? Pajak ini terrefleksi nggak dengan perkembangan yang didorong oleh pemerintah secara realistis di masyarakat? Ini kan tidak terlihat. Kalau kita dengar dari pembicara-pembicara pemerintah selalu bicaranya konsep 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Lah orang hidup buat besok saat ini gitu. Kita nggak bisa hanya dibicarain masalah konsep dan lain-lain. Nah, dan pajak ini tahun ke tahun akhirnya meledak lagi. Setelah kasus yang pembiayaan ke desa, ke daerah dikecilkan, akhirnya wacana lagi pajak dan lain-lain gitu. Nah, ini kan sebenarnya para pejabat-pejabat ini tuh ahli-ahlinya dipakai atau enggak sih gitu. Dan seberapa transparan kemudian mereka merumuskan hal ini, karena jujur kalau kita lihat rakyat di mana-mana kayaknya jalan juga banyak yang bolong pada cuek aja. Padahal katanya kalau jalan bolong bupati sama gubernur bisa dipenjara. Mana ini kan cuma wacana aja jadinya gitu. Dan tadi oknum, saya setuju Pak, oknum. Sayangnya gini, kalau misalnya tiap hari kita menemukan satu oknum, lalu satu tahun kita hitung misalnya satu daerah ada 365 oknum, jangan-jangan satu institusi oknum semua kan Pak? Nah, ini gimana sih gitu? Iya. Itu aja, terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Iya. Saya sekalian juga bacakan beberapa komentar. Katanya ada Pak Kasam ini, selamat malam. Saya juga heran sama pemerintah, mobil saya, motor juga tahun ini naik, yang tadinya 2.085.000, tahun ini 2.350.000. Motor juga naik 175.000. Saya nggak paham. Biasanya kendaraan makin tua harusnya pajak makin turun. Ini malah naik. Kenapa Pak ya? Bisa dijelaskan, terima kasih. Dari live TikTok Radio El Sinta ada beberapa komentar, diantaranya ada akun Pak Muhasril MZ katanya. Dari tambang-tambang saja tak perlu lagi ada pajak kecuali UMK. Negeri kita sepotong surga, dengan tambang-tambang saja tidak perlu lagi ada pajak-pajak. Pajak itu ajaran penjajah katanya. Lalu ada Pak Emit Polisi menghambat pendapatan negara. Ini mungkin merespon cerita Pak Basuki tadi ya, soal tentang ada semacam marsose ketika ada marsose yang berperilaku seperti itu. Lalu ada Pak Laman Jagat, katanya kelemahannya di Undang-Undang Perampasan Aset tidak berlakukan, yang menghambat segala masalah di Republik katanya. Silakan ditanggapi. Iya, ya itu tadi saya katakan, jadi bahasa pemerintah itu adalah bahasa satu arah. Tekan ke masyarakat bahwa pajak ini sudah ditetapkan sebagai aturan undang-undang. Kalau kalian melawan sama juga melawan negara. Ini suatu saya katakan, bisa dikatakan sebagai pembodohan kepada masyarakat. Jadi pemerintah agar lebih merancang bahasa-bahasa yang lebih santun, yang lebih nyaman, karena masyarakat ini kan, pajak ini pengorbanan rakyat. Bukan berarti masyarakat itu bayar pajak terus ini sudah haknya pemerintah, terus pemerintah bisa seenaknya aja, itu tidak bisa begitu. Jadi pajak itu sebuah amanah yang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penguatan-penguatan. Dan saya baca sebelum diturunkan ini juga ada bahasa akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak bayar pajak. Loh, sekarang bagaimana? Kendaraan ini dibeli dari duit rakyat. Tugas pemerintah adalah memberikan semacam dokumen-dokumen agar kendaraan ini jadi legal dan sah dimiliki oleh masyarakat, kan begitu? Iya. Tapi ini karena pajak kok bisa kendaraan ini jadi kendaraan yang bodong, dan kalau sudah bodong tidak bisa dijual lagi, tidak bisa itu seperti barang curian kan. Ini bagaimana gitu. Jadi hanya karena masalah pajak begitu arogannya. Kalau saya melihat cara pemerintah ini
ya harus lebih bijak lah dalam menyikapi tentang masalah pajak gitu loh. Saya sendiri makanya saya membuat sebuah program perlindungan pajak. Jadi gerakan moral pajak yang bagaimana pemerintah harus dapat merancang pajak ini secara moral, dengan mengedepankan moral, etika, dan kaidah ilmu perpajakan. Karena pajak itu tidak begitu. Nggak ada tuh pajak yang tekanannya sampai gitu. Ini negara-negara merdeka. Kalau kita dulu dijajah Belanda, memang seperti itu. Negara Belanda itu bisa melakukan penyitaan, diangkut kepada negara Belanda. Mungkin karena kita dijajah. Tapi sekarang di mana kita negara merdeka, pemerintah harus merancang pajak itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan. Salah satunya apa? Keadilan, rasa nyaman, kepastian hukum, kan begitu kan? Yeah. Terus pemerataan, pendistribusian pajak supaya nanti orang-orang yang tidak mampu bisa merasakan kesejahteraan, kan seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Nah, itu tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan hanya target. Seolah-olah kalau sudah menaikkan target sebagai sebuah prestasi pencapaian. Padahal itu tidak lebih daripada apa? Kebijakan itu seperti merampok gitu loh. Seperti menekan kepada masyarakat gitu loh. Akhirnya dicarilah unsur-unsur apa yang bisa menaikkan. Oh, dimasukkan aja asuransi kecelakaan, oh dimasukkan aja biaya parkir. Sekarang di lapangan bagaimana kita bisa menghadapi preman-preman? Kan nggak mungkin masyarakat sudah bayar parkir kemudian di lapangan ke Indomaret ke apa itu, di situ ada preman-preman terus kita jadi ribut kan, hanya soal uang parkir kan, nggak mungkin itu. Nah, bagaimana pembenahan atas tempat-tempat preman-preman ini? Ini kan bukan masalah seperti itu tadi, makanya dikatakan ini hanya sebatas konsep wacana, tapi di lapangan kita akhirnya ribut dengan preman, dengan tukang parkir dan lain sebagainya. Ya, jadi ini problem yang harus dibenahi lah kalau menurut saya. Bukan hanya pajak kendaraan, tapi pajak daerah, pajak restoran, PB1 itu, maupun pajak pusat. Karena ini pajak daerah mengikuti kebijakan pajak pusat, polanya sama saya lihat, target semuanya itu. Iya. Pak, nah ini terkait ramainya ajakan menolak bayar pajak di media sosial. Apakah ini sinyal turunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pajak daerah? Apakah relaksasi 5% ini cukup untuk memulihkan kepercayaan wajib pajak, atau jangan-jangan nanti malah mutung nih masyarakatnya nih? Ya sudahlah, nggak usah bayar pajak aja udah sekalian. Ya, kalau saya pikir ini sebuah isyarat ya, bahwa rakyat itu marah, bahwa kondisi rakyat ini sulit. Di mana sekarang ini nilai rupiah sudah nggak ada artinya, semakin menurun. Dan orang yang mencari uang ini susah gitu loh, pengangguran terus naik gitu loh. Harusnya ini sinyal bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi, reformasi total terhadap sistem pajak yang dibangun gitu loh. Jangan terus ditekan, nggak peduli mau COVID, nggak peduli rakyat itu susah, nggak peduli korupsi, yang penting tekan terus kepada masyarakat. Salah ini, cara yang salah kalau saya bisa katakan. Jadi gimana harusnya pemerintah daerah nih merumuskan kenaikan pajak supaya nggak terasa mengagetkan dan memberatkan masyarakat ya sampai terjadi seperti ini? Jadi cara pembenahannya, saya sekitar 3 bulan lalu kan rapat dengar pendapat dengan Komisi 11. Saya katakan pemerintah harus merancang. Jadi yang paling utama itu pajak pusat dulu. Karena pajak pusat ini merupakan induk dari pajak pemerintah negara. Pajak pusat sendiri kebijakannya itu hanya berpikir pada target. Akhirnya pajak-pajak daerah ngikuti gitu loh. Sekarang yang masalah kan bukan hanya pajak kendaraan bermotor, PBB juga di mana-mana juga masyarakat banyak yang menjerit kan. Iya. Yang ramai beberapa waktu lalu di Pati ya. Di Pati. Nah sekarang saya banyak laporan-laporan yang mengeluhkan PBB, bahkan orang mau nikah aja disandera. Kamu harus bayar PBB, kalau tidak bayar PBB kamu tidak bisa nikah katanya. Ini kan sesuatu pembodohan kalau menurut saya. Bagaimana orang menikah ini sebuah pemerintah punya kewajiban untuk memberikan sebuah legalitas ya, akte, tapi disandera dengan pajak gitu. Jadi semua bicara pajak gitu. Saking pemerintah ini sudah bingungnya bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan. Sedangkan pemerintah sendiri
mengalami dilema terhadap sumber APBN yang ditutup 80% dari pajak. Dan pemerintah sendiri tidak bisa untuk menarik uang dari pelaku-pelaku korupsi gitu. Jadi ini akhirnya menekannya kepada rakyat kecil lagi gitu loh, pajak ini. Lebih ke arah sana kalau saya lihat, iya. Jadi harus ada semacam arah kebijakan yang harus dibenahi dari pajak. Pajak bukan target. Jadi harus pada titik optimum berapa pajak ini tarik kepada rakyat. Jangan pajak ini macam-macam buat rakyat ini pusing. Kan saya katakan berkali-kali dalam wawancara Radio El Sinta bahwa sumber pemasukan rakyat itu kan satu cuman. Dari kantong. Kantong itu kalau saya ibaratkan kantong, itu adalah untuk keluarga, untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi pajak ini macam-macam, dari kendaraan, PPN, PPH, macam-macam pajak gitu loh. Dan pemerintah sendiri juga dari pajak yang dipungut, saya melihat tidak ada secara signifikan yang dikatakan sebagai subsidi itu meringankan masyarakat. Saya melihat dari bensin, gas, termasuk listrik, bahkan uang kuliah itu masih mahal gitu loh. Yeah. Jadi tidak ringan kuliah bahkan mencapai puluhan juta. Padahal itu di negeri, bagaimana yang di swasta gitu loh. Jadi semua ini negeri ini dikelola seperti mengelola semua itu uang gitu, penyelesaiannya uang. Akhirnya yang tumbuh dari masyarakat adalah mental transaksi uang. Yeah. Padahal kan banyak profesi-profesi yang sebagian besar dari profesi itu adalah sosial, seperti kedokteran. Gak bisa pemerintah itu membiarkan kedokteran masyarakat itu bayar sendiri gitu. Misalkan menjadi biayanya mencapai ratusan juta atau miliaran. Seorang dokter pada waktu jadi dokter, dia tentu akan menarik kepada pasien kan, dikomersilkan. Padahal profesi dokter adalah profesi sosial. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, jadi intinya selain soal transparansi dan dijelaskan ya dasar perhitungan kenaikan pajak juga perlu untuk dilakukan kajian daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat juga seperti itu kan Pak Basuki? Jelas, ya pajak itu kan dari kemampuan ekonomi, dari daya beli masyarakat oleh pemerintah harus diperhitungkan membuat kebijakan. Dan saat ini tidak mencerminkan itu seperti yang disampaikan Pak Kasam tadi. Ini mobil lama, tahun lama yang harusnya pajaknya turun malah naik. Ini kan betul-betul upside down, jungkir balik, tidak sesuai dengan kajian dasar perhitungan pajak ini ya terkait dengan daya beli dan kondisi ekonomi. Iya, saya lihat tidak ada kajian-kajian seperti itu. Seperti 1 Januari 2025, pertama kali saya diwawancarai Radio El Sinta, kenaikan PPN dari 11 jadi 12. Padahal waktu itu kondisi ekonomi rakyat lagi terpuruk. Kemudian PHK di mana-mana itu kan. Perusahaan-perusahaan banyak yang PHK tuh, termasuk media kan, wartawan itu banyak yang kena PHK. Kemudian pasca Covid, kita dalam kondisi yang memang kondisi terpuruk kan. Harusnya jangan kayaknya sudah dipatok, bahkan kenaikan PPN itu sudah dipatok dari tahun 2019 kalau nggak salah itu, 2021 ya, sorry ya. Yeah. Jadi sudah dipatok berapa tahun sebelumnya itu, gitu loh. Padahal kondisi rakyat ini kan lagi berat gitu. Kemudian masalah masalah korupsi, masalah narkoba, kemudian masalah impor yang luar biasa, daya saing Indonesia yang lemah. Bahkan saya baca ini Prabowo ini bagaimana mengundang investor-investor dari Amerika masuk ke Indonesia. Kami punya sumber-sumber alam yang bisa dikelola untuk dikelola oleh investor. Ujung-ujungnya itu bagaimana ini? Untuk rakyat sendiri bagaimana gitu loh. Yeah. Tidak ada penguatan ekonomi, sedangkan rakyat itu terus diperas dengan pajak ini gitu loh. Baik. Iya. Pak Basuki luar biasa. Ini kalau diterusin sampai jam 9 nggak bakal kelar nih. Masih banyak juga komentar dari live TikTok Radio El Sinta. Tapi sayangnya ini komentar-komentar yang disampaikan orang yang sama ya. Beberapa diantaranya ada Pak Laman Jagat katanya tanpa kajian dalam otak para pejabat ini hanya berpikir pendapatan negara katanya. Lalu ada Pak Deliana Regar katanya
PHK bang, gimana mau bayar pajak katanya. Lalu ada Pak Nur Ahmad, pajak mahal semua katanya. Dan ada beberapa lagi yang lain. Terima kasih ya sudah ikut berkomentar. Dan Pak Anugrah juga tadi, Pak Putra Buana yang sudah berkomentar. Terima kasih komentarnya. Kita harapkan saja Pak Basuki, pajak ini memang ditentukan berdasarkan yang kita bahas tadi melalui kajian yang lebih presisi lagi tentunya melalui pengukuran daya beli masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat juga. Pak Basuki, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di kesempatan malam hari ini. Semoga sehat selalu Pak Basuki. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Purba. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care Intek Basuki Widodo. El Shinta News and Talk.